Usai melakukan uji tes dalam menembak, International Practical Shooting Confederation Angkatan 170 yang dibina oleh panitia dan pelatih penembak jitu atlet bertaraf internasional. Tim Perbakin Kota Pangkal Pinang yang sudah lulus langsung mengikuti ajang perlombaan dalam menembak bertaraf nasional dalam ajang Gubernur Cup tahun 2020. Dalam perlombaan menembak di tingkat nasional, Gubernur Cup 2020 tersebut, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Pangkal Pinang berhasil menyabet juara umum dan juara lainnya dalam menembak ajang nasional dengan senjata laras panjang dan laras pendek. Atlet binaan Perbakin Kota Pangkal Pinang berhasil menyabet juara umum menembak cabang Air Rifle dalam kejuaraan Gubernur Cup 2020 yang digelar sejak 11 hingga 13 Desember 2020 dengan senjata laras panjang dan senjata laras pendek. Atlet tembak Perbakin Pangkal Pinang dan Justice Shooting Club berhasil meraih 3 emas, perak, dan perunggu. Juara 2 dan juara 3 disusul oleh atlet provinsi dan kabupaten beserta klub menembak lainnya. Piala juara umum langsung diserahkan oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman kepada sang juara di lapangan tembak yang terletak di kawasan Depati Baharin, Padang Baru, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para atlet junior dan Justice Shooting Club yang juara memperoleh piala, piagam, medali, dan uang pembinaan dalam mengikuti lomba di ajang beberapa kelas seperti senapan angin dan tembak reaksi dan beberapa kelas lainnya. Dari penuturan Ketua Perbakin Kota Pangkal Pinang, pengacara ternama M. Adistia Sunggara dan Ketua Justice Shooting Club Johan Kadri. Alhamdulillah kita dari Pemkot Kota Pangkal Pinang di Piala Gubernur 2020 Kejurnas Perbakin Kota sabot untuk juara umum. Ke depan kita akan mempertahankan juara umum ini, tidak kita kasih pialanya kepada Pemkap atau Pemkap lainnya. Kita akan perkuat latihan, pembinaan secara sistematis dan rutin, teratur pembinaan atlet-atlet kita. Ini terus kita support untuk kita pertahankan juara ini. Ini adalah pertama kali dilaksanakan untuk tembak reaksi, tembak presisi. Ke depan kita akan lebih banyak belajar, ke depan juga kita terus banyak berlatih. Bagaimana nanti kejuaraan-kejuaraan berikutnya, anggota sertifikasi IPSC Angkatan 170 dan pertama di Bangka Belitung harus menjabat juara juga. Kita kalahkan daerah-daerah provinsi lain. Salah seorang peserta lomba yang tergabung dalam Justice Shooting Club yang merupakan seorang wanita menuturkan bahwa ia merasa puas mengikuti perlombaan ajang bertaraf nasional dalam menembak dengan menggunakan senjata api berlaras panjang dan laras pendek yang bertanding dengan para atlet dan penembak jitu ternama. Berlatih selama 2 tahun dengan gigih, meskipun ia berstatus sebagai seorang wanita, ia pun tak mau kalah saing dengan para peserta pria yang mengikuti lomba menembak Gubernur Cup 2020. Dan ia pun berhasil meraih kemenangan dan naik podium juara. Pak, bagaimana dengan hasil lomba tembak tadi, Pak? Untuk hasil lomba tembak tadi luar biasa. Untuk Perbakin Kota Pangkal Pinang dapat juara umum. Semangat. Strateginya apa aja, Mbak, tadi, Mbak, bisa menembak tepat sasaran? Untuk strategi itu yang pasti kita harus fokus, sehat. Yang pasti latihan itu penting dengan fokus dan badan dalam kondisi yang sehat. Observation, stalking, dan dalam pengintai itu harus tepat sasaran. Yang pasti kita harus safety. Safety itu penting banget. Kita dapat juara umum. Semangat. Pangkal Pinang, Pangkal Pinang, mantap. Perbakin Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Juarsah resmi menjabat sebagai Bupati Muara Enim, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-53. Juarsah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim sekaligus pelaksana tugas Bupati Muara Enim, pada Jumat 11 Desember kemarin resmi dilantik sebagai Bupati Muara Enim untuk sisa masa bakti 2018-2023 oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gria Agung Kota Palembang. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengesahan pengangkatan Bupati Muara Enim dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Muara Enim atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan melantik Juarsah sebagai Bupati Muara Enim untuk melanjutkan sisa periode pemerintahan hingga September 2023 mendatang. Juarsah yang baru dilantik untuk menjalankan amanah ini dengan baik, penuh tanggung jawab, dan pandai-pandailah mengendalikan COVID ini. Sebelum vaksin diberlakukan,
Saya minta Kabupaten Muara Enim tetap taat dengan protokol kesehatan baik Pergub 37 yang harus saya pertanggungjawabkan dan mengutamakan kepentingan rakyat, dan untuk menyelesaikan masa jabatan yang ada, dan saya bertekad untuk mensukseskan pembangunan Kabupaten Muara Enim sebagaimana visi dan misi Muara Enim merakyat yang agamis, mandiri, berdaya saing, sehat dan sejahtera. Saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Haji Juarsa yang tadi sama-sama sudah kita saksikan dilantik sebagai Bupati Muara Enim. Semoga menjadi pemimpin yang amanah, adil, merakyat, dan yang paling penting harapan saya Pak Haji Juarsa menjadi pemimpin yang dirindukan oleh rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ganda, TV One mengabarkan. Launching perdana pasar online unggulan nasional dan penyerahan bantuan sarana UMKM bagi pedagang pasar serta pedagang keliling digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Launching pasar online ini bekerjasama dengan pemerintah Musi Banyuasin dengan Bank BRI. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin disambut meriah oleh para pedagang serta para pengunjung acara launching pasar online. Acara launching pasar online ini diadakan di Pasar Randik, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini merupakan kerjasama pemerintah Musi Banyuasin dengan Bank BRI Cabang Sekayu. Dalam acara ini juga Bupati Musi Banyuasin mendapatkan penghargaan dari Bank BRI usai melaksanakan launching pasar.id. Pada hari ini kita melakukan launching ya Pasar ID, yaitu suatu marketplace sederhana sebenarnya ya, memberikan pengalaman digitalisasi kepada pedagang pasar UKM untuk memasarkan produknya. Jadi alasan dibalik digitalisasi pasar ini sebenarnya adalah bentuk ketulusan ya dari Bank BRI dalam masa pandemi Covid ini tetap mengupayakan agar pedagang pasar bisa tetap berjualan. Selain launching pasar online, pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan bantuan sarana UMKM kepada para pedagang pasar yang ada di wilayah Musi Banyuasin. Sebanyak 100 unit kendaraan yang diantaranya merupakan 50 unit bentor, 50 unit motor, serta 175 unit gerobak pedagang. Untuk bentor, untuk pedagang keliling itu ada 100 unit, jadi 50 unit bentor dan 50 unit motor rekayasa untuk pedagang keliling. Kemudian untuk gerobak kita ada 175 unit. Itu adalah untuk pedagang kuliner dan juga pedagang keliling kuliner. Ini semua ini diserahkan untuk masyarakat? Untuk masyarakat semuanya. Dalam rangka kita untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tanpa dipungut biaya, Bu? Tanpa dipungut biaya, semuanya gratis, murni dari dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin menyambut bangga dengan dilaunchingnya pasar online ini. Karena inovasi ini sangat membantu warga yang ingin berbelanja pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Bahwa ini kami mengedepankan yaitu pasar tradisional modern. Di sini bekerja sama dari antara pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Bank BRI bagaimana kita memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti ini dan di mana juga memberdayakan juga para pengantar atau delivery ojek online tadi yang selama ini juga tentu pendapatannya berkurang karena adanya wabah ini. Jadi di sini bisa mendapatkan keuntungan yang pedagang bisa tentu mendapatkan bisa memberikan pelayanan bukan hanya pengunjung yang datang tapi pada keseluruhan. Kemudian orang customer ataupun yang mau membeli, yang bayar di sini bisa dari rumah, dan yang tentu saja online-nya bisa hidup karena bisa untuk digunakan. Sebelumnya pemerintah Musi Banyuasin juga memberikan bantuan sarana UMKM di Kecamatan Pelakat Tinggi serta memberikan penghargaan dan bantuan kepada para kepala desa berprestasi serta warga. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Lagi makan apa?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriansyah Saputra, Direktur Utama PT Bunga Betonix, mengucapkan selamat atas dilantiknya Haji Juarsa Sarjana Hukum menjadi Bupati definitif Kabupaten Muara Enim. Semoga Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Haji Juarsa Sarjana Hukum. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah keceriaan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 3, Juliadi dan Amir Hamzah, saat tiba di posko kemenangan pasangan calon yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kota Binjai. Saat disambut ratusan tim pemenangan dan relawan, air mata kebahagiaan tak dapat ditahan oleh seluruh tim pemenangan dan pasangan calon dengan hasil hitung cepat yang diraih. Bahkan tak lupa calon wali kota Binjai Juliadi meluapkan rasa syukur dengan bersujud dan memeluk ibunya, istrinya, serta keluarga terdekatnya. Pasca penghitungan suara di TPS, pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan P3 ini langsung melakukan klaim kemenangan di 5 kecamatan dalam Pilkada Kota Binjai dengan selisih suara lebih dari 20.000 suara. Hal ini berdasarkan data hitung cepat yang dibuat oleh Partai Golkar Kota Binjai dengan hasil 51%. Data tersebut juga diperkuat dengan laporan para saksi di setiap TPS yang ada di Binjai. Dalam sambutannya, calon wali kota Binjai Juliadi mengatakan meskipun mereka unggul dalam hitung cepat, namun hasil yang pasti masih menunggu pengumuman dari KPU Kota Binjai. Maka hari ini kami sampaikan, saya dan Pak Amir Hamzah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih atas segala bentuk pengorbanan yang telah dilakukan oleh seluruh relawan mitra juang kami dan juga para teman-teman media center yang juga ikut andil dalam upaya kita untuk ikut mensosialisasikan kita di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kami mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan lain sebagainya, karena ini memang komitmen kita untuk memutus mata rantai pengembangan COVID-19. Yang ketiga, kami harapkan kepada kita semua, sekali lagi, mari sama-sama, pilkada sudah selesai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Antusias warga terhadap ikan hias betta fish atau dikenal dengan ikan cupang semakin diminati masyarakat Kota Batam. Bazar yang dikemas dalam festival betta fish digelar selama 1 minggu. Harga ikan cupang dijual secara bervariasi, mulai dari yang terendah Rp50.000 dan yang tertinggi Rp15 juta per ekor. Tergantung dari jenis ikan dan penampilan sirip serta corak warna. Jika semakin tinggi nilai, maka semakin tinggi pula harganya. Tentunya hal ini menjadi peluang bisnis bagi pembudidaya ikan cupang di Batam, Kepulauan Riau, karena tak sulit menemukan pasarnya, terlebih bagi pecinta ikan hias. Bahkan saat ini banyak kalangan sengaja melakukan event kontes ikan cupang untuk menggairahkan bisnis ikan cupang di masa pandemi. Dalam festival betta fish yang digelar di Mall Botania 2 ini, panitia memberikan sejumlah penghargaan kepada peserta yang mampu meraih predikat ikan terbaik di antara para kontestan. Di sini kita selaku dari pihak panitia IO BIP Live, kita mengadakan bazar selama 1 minggu, dari mulai hari Minggu sampai ke minggu ini. Nah, tujuan kita untuk memberi bazar ini agar menaikkan UMKM Batam, khususnya yang terdampak COVID-19 ini. Nah, jadi tujuan kita itu selaku IO untuk mendirikan peningkatan UMKM Batam. Standar emisi ini menilai semua aspek dari ikan itu, apa-apa aja, ya. Jadi ada 2. Jadi dari karakter fisiknya dan karakter warna. Jadi dari fisik itu ada 3-nya. Kita lihat dimensinya, lihat kondisinya, lihat mentalnya. Kemudian dari bentuk warna, ya kita lihat warnanya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kalau Pak
Dalam rangka menunaikan salah satu visi misi menuju 4 Lawang Madani, yaitu di bidang keagamaan, Bupati 4 Lawang Joncik Muhammad memberikan insentif kepada 600 orang guru ngaji yang ada di Kabupaten 4 Lawang. Pemberian insentif ini merupakan wujud apresiasi Bupati dan pemerintah daerah atas dedikasi guru ngaji selama ini yang telah membentuk anak-anak di 4 Lawang yang berakhlak dan soleh-soleha. Pemberian insentif ini diserahkan langsung oleh Bupati 4 Lawang Joncik Muhammad secara simbolis di pendopoan rumah dinas Bupati dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Bupati 4 Lawang berharap dengan pembagian insentif guru ngaji ini dapat memotivasi semangat para guru dalam upaya membentuk anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga generasi penerus memiliki akhlak yang baik atas landasan agama yang kuat, sehingga terwujudnya 4 Lawang yang agamais. Pemkab Palawang kalau kita ingin anak-anak kita nanti jangan penasaran Al-Quran dan hadis. Kita ingin mereka pandai membaca, pandai dengan artinya, pandai menulis Al-Quran dan hadis. Sehingga kita biayai dengan insentif para guru ngaji. Di prioritas, kita boleh keuangan kita mengalami penurunan, program lain dihapuskan, tapi khusus untuk insentif guru ngaji tidak boleh dipakai. Tambahan kekurangannya tadi Pak Bupati? Termasuk kekurangan. Harapan kita mereka semakin bersemangat, meningkatkan kemampuan, sehingga mentransfer ilmu pada anak-anak dan cucu kita. Menurut Khaironi, Kabad Kesra 4 Lawang, di Kabupaten 4 Lawang terdapat lebih kurang 1.090 guru ngaji. Namun karena keterbatasan anggaran, saat ini baru 600 guru ngaji diberikan insentif, sementara yang lainnya akan dianggarkan pada tahun 2021 nanti. Dari 4 Lawang, Arwin Zatoni Saputra TV One mengabarkan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Sabtu 5 Desember meresmikan penanaman 176.000 bibit pohon di sejumlah daerah di kawasan proyek strategis nasional. Salah satunya di Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, secara virtual sebagai bentuk penghijauan mencegah bencana alam, banjir, dan longsor. Melalui aplikasi virtual, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan disaksikan langsung Muspida Kabupaten Deli Serdang meresmikan penanaman 176.000 bibit pohon di sejumlah daerah di kawasan proyek strategis nasional. Menteri PUPR menanam sebanyak 450 bibit pohon durian dan pohon duku untuk menghijaukan bumi, mencegah terjadi pemanasan global dan bencana alam, banjir, dan longsor. Selain itu, hasil dari pohon tersebut nantinya akan dikelola masyarakat untuk menambah peningkatan perekonomian warga di sekitar lokasi bendungan. Penghijauan yang diinisiasi oleh Menteri PUPR di lokasi sabuk hijau atau Green Belt untuk mendukung kehadiran Bendungan Lau Simeme yang akan berdampak positif bagi masyarakat Sumatera Utara, seperti pengendalian banjir atau flood control, mengantisipasi defisit listrik yang akan menjadi pembangkit listrik tenaga air, menjadi sumber air bersih untuk warga Deli Serdang dan Kota Medan, dan menjadi salah satu destinasi wisata. Lau Simeme juga hari ini bisa bergabung dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Menteri tersebut. Untuk saat ini kita akan menanam kurang lebih 450 batang yang terdiri dari pohon durian musangking dan juga jenis pohon duku. Dan kita harapkan pohon durian ini bisa bermanfaat nanti bukan hanya di dalam rangka menghijaukan bumi, tapi juga secara ekonomi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Pertumbuhan penduduk selayaknya berbanding lurus dengan peningkatan pasokan air bersih. Untuk itu, dibutuhkan suatu solusi pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Seawater Reverse Osmosis adalah suatu teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar yang layak dikonsumsi.
reverse osmosis, suatu teknologi yang digunakan untuk memisahkan kandungan garam pada air laut dengan proses penyaringan bertekanan tinggi melalui suatu membran saring. Quality control. Dalam produksi dan pendistribusian air hasil olahan selalu dilakukan dengan cermat. Agar air yang dihasilkan bisa langsung dapat dikonsumsi oleh para pelanggan. Pemberian pelayanan terbaik selalu menjadi fokus utama bagi kenyamanan pelanggan. Saat ini SWRO di Kota Tanjung Pinang merupakan bagian dari sistem penyediaan air bersih yang dibangun secara mandiri oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dari beberapa belas PAM yang ada, 2 diantaranya adalah SWRO yang terdapat di Batu Hitam dengan jangkauan adalah di sekitar Kota Lama dan juga air curah, dan satu lagi SWRO yang kita bangun adalah di Pulau Penyengat. Pendistribusian SWRO Batu Hitam melalui meteran dan sambungan rumah. Sedangkan untuk SWRO yang berada di Pulau Penyengat disalurkan melalui SWRO Batu Hitam memproduksi 300 kubik lebih air bersih untuk disalurkan kepada 830 sambungan rumah. Kedepan harapan kami tentu saja seluruh masyarakat Penyengat itu akan teraliri dengan air bersih dengan membuka keran, karena saat ini permasalahan mendasar di Pulau Penyengat sebagai bagian dari wisata sejarah andalan Provinsi Kepulauan Riau adalah ketersediaan air bersih. Pada saat-saat tertentu, terutama di musim kemarau, masyarakat Penyengat kesulitan untuk memperoleh akses air bersih. Oleh karena itu, SWRO Pulau Penyengat diharapkan ke depan dapat menjadi solusi atau jawaban terhadap permasalahan mendasar terkait dengan kebutuhan air bersih bagi Pulau Penyengat. Mudah-mudahan ke depan kami dapat merealisasikan seluruh masyarakat Penyengat dapat mengakses air bersih hanya dengan membuka keran di rumah masing-masing. Nama Ana, saya tinggal di Plantar Tambak 2. Untuk pelayanannya, airnya bagus sih. Saya udah 1 tahun berlangganan, 1 tahun lebih lah. Kalau semisal ada air yang dari pemerintah itu kan nggak tiap hari ada kan, ini sangat membantu. Harganya juga murah, terjangkau sama masyarakat gitu. Terus kalau semisal ada kekurangan, semisal ada alat rusak atau apa kan, teknisi saya WhatsApp gitu, biasanya cepat datang sih, bagus sih. Sukses terus SWRO Tanjung Pinang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumeri, Kepala BLD UPT Dispam pada Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang. Adapun tujuan dibangunnya SWRO di Kota Tanjung Pinang, melihat kondisi air tanah pada Kota Tanjung Pinang ini sudah semakin terbatas, terlebih ketika kemarau datang. Ditinjau dari sisi lain, pertumbuhan penduduk terus bertambah, baik yang lahir maupun yang datang, sehingga kebutuhan akan air bersih semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah populasi. Dilihat dari kondisi Kota Tanjung Pinang, bahwasanya air laut begitu melimpah. Dengan demikian, adanya teknologi SWRO ini dapat dijadikan sebagai sumber air laut, sebagai sumber air baku, sebagai kebutuhan pokok dasar manusia, dan juga dapat mengatasi air bersih terlebih pada waktu musim kemarau. Sasaran SWRO ini adalah kawasan pesisir bagi masyarakat Kota Pinang yang tinggal di laut ataupun di darat, di mana masyarakat Kota Pinang tersebut tidak ada akses air lain selain SWRO. Air SWRO ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pinang pada wilayah pesisir yang lebih kurang 800-an SR sambungan rumah yang sudah dialiri. Demikian dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin sekilas tentang pandangan kami terkait dengan keberadaan SWRO Batu Hitam. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, bantu kami di pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat dengan tidak melakukan penghambur-hamburan atau hemat dalam menggunakan air bersih, karena sekali lagi air bersih keterdapatannya di dunia ini hanya sekitar 4% dari kondisi luas dunia yang sebagian besar itu didominasi oleh air laut. Sekali lagi kami mohon partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama kita menghemat air sebagai perilaku kita ke depan dalam rangka membantu pemerintah Kota Tanjung Pinang penyediaan akses air bersih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.